Harusnya brand motor listrik itu tuh kayak gini. Nyebarin infrastrukturnya dulu, baru motor listriknya. Wih! Ya, ini dia di depan gua adalah motor listrik dari VinFast, yaitu tipenya VinFast Viper. Dan thank you juga kepada VinFast Cibubur yang udah pinjemin unit test ride-nya ini. Jadi kalau kalian pengen beli motor listrik VinFast, bisa langsung ke VinFast Cibubur. Alamatnya ada di sini, langsung aja datengin ke dealernya VinFast Cibubur. VinFast itu yang udah kita lihat di mana-mana, belum motornya. Tapi kita udah diingetin dengan logo-logonya kalau kita ke minimarket. Ya, kalian pasti lihat ya kan. BSS-nya yang kotak-kotak biru itu di minimarket yang udah nyebar di mana-mana. Baru deh motornya keluar di mana infrastrukturnya udah nyebar di mana-mana. Itu yang gue salut dari brand motor sini, VinFast. Kita mulai dari depannya dulu, desainnya seperti apa dari VinFast Viper. Oke, dari depannya seperti ini ya. Bentuknya tuh lancip-lancip gitu. Dan kalau lihat dari atas ke bawah ini tuh kayak seperti ada dua yang terpisah gitu. Dipisahkan sama garis yang hitam seperti ini yang bukan dari catnya, yang itu hitam kasar gitu ya. Atasnya warna hitam, bawahnya warna hitam, dan spakbornya warna hitam. Kalau kalian pilih warna hitam, pilihannya ada banyak. Ada di sini pilihan dari warna motor listrik VinFast Viper ini. Kalau misalnya warna putih, yang warna kalau nggak salah warna broken white gitulah. Atasnya warna putih, bawahnya warna hitam. Jadi ada two tone gitu. Kalau warna putih, atasnya putih, bawahnya juga putih. Dan di sini ada tempat plat nomor ya untuk pasar Indonesia sudah ada tempat plat nomor, tapi kalau untuk di Vietnam gitu, gue lihat dari beberapa postingan motor listrik VinFast Viper di luaran sana itu nggak ada plat nomor. Kalau ini ada. Turun ke bawah nih ada tulisan logonya ya, VinFast V kayak gitu. Dan di sini ada lampu LED-nya kanan sama kirinya, dan ada lampu utama aja di bawah. Kalian lihat dulu yang malam untuk lampu utama dan lampu depannya seperti apa. Nah, jadi lampu utamanya ada di tengah sini ya, dan ada dua buah, kanan sama kirinya gitu ya, di tengah sini. Tapi kalau ada lampu jauh, dia bakalan ada di pinggirannya, tuh, di pinggirannya itu. Jadi ada kanan kiri gitu. Jadi yang lampu utama di tengah sini, yang lampu jauh di sini. Oh, ini gitu. LED-nya terang banget. Kita ngelihat begini kayak ke mata gua nih, ini agak cukup menyilaukan lah. Mengintimidasi orang juga ini ya kan, tapi keren. Kalau sen dia adanya di situ ya untuk di depan. Terang banget bro, ini beneran deh. Pendaran cahayanya tuh nggak pecah ya, di tengah-tengahnya itu tuh padet banget gitu, lengkung begini. Lampu tembaknya tuh bener-bener nyorot ya, lampu tembaknya bener-bener sampai ke tengah rumah itu setengahnya. Tapi kalau dari dekat lebih nyorot lagi pasti kan. Jadi juga ada pas beam ya, gini mencat begini. Set. Bener-bener nembak banget, intimidasi orang di depan banget sih kayak gini tuh. Bisa ditahan atau dilepas saja. Dan lampunya seperti itu, cukup lumayan terang dari malamnya motor listrik dari VinFast Viper. Turun ke bawah lagi, di sini ada spakbor yang sewarna dengan body, dan dia pakai ban depan ukuran 90/90 ring 14, sementara pelek palangnya seperti ini, dan dia menggunakan cakram di depan yang dijepit oleh satu piston. Dan sorry gue lupa, dan bannya ini memakai ban IRC, jadi udah pakai ban yang merek made in Indonesia ya, IRC bannya. Kita bagian samping. Nah, kalau ke bagian samping di VinFast Viper ini seperti ini ya. Dia ya kalau dirasa ngeliat tuh sama seperti model-model Matic Jepangan ya dari samping. Jadi dia decknya rendah, terus dia panjang ke belakang kayak gitu. Terus di sini ada footstepnya ya yang menyatu dengan body. Kalau misalnya kita tutup dia jadi lebih rapih. Terus dia pakai cover arm di belakangnya ya. Dan dia masih pakai hub drive. Dia ratednya itu 3000 watt untuk hub drive-nya. Tapi gue nggak tahu ya, spesifikasinya tuh beda-beda. Kalau misalnya di satu baterai itu pakainya 3000 watt. Tapi kalau dua baterai jadi 5200 watt. Tapi di sini ada tulisan, itu rated powernya di bagian deck tengah itu ada tulisan 3000 watt. Seperti itu. Dan sebenarnya di sini ada tulisan juga, ada model type-nya itu VinFast Viper Plus. Nah, gue nggak tahu ya, tapi di sini dibilangnya VinFast Viper, tapi di tulisan ini ada namanya VinFast Viper Plus. Di belakang sini udah terlihat ya, dia pakai suspensi dual shock, dan di sini udah tabungnya kalau untuk yang Viper ini. Jadi kalau Viper ini tuh
termasuk ke golongan tipe premiumnya dari motoristik dari VinFast-nya sendiri. Jadi kalau yang Velis 2 sama Evo itu masuk golongan apa, kalau ini tuh premiumnya dari motoristik VinFast. Sementara mungkin ini kritikan gue juga buat VinFast ya, kalau masuk premium tapi kenapa kok masih tromol ya? Ini harusnya cakram. Gue juga udah nyobain motor ini ya, jalan sejauh 25 km, sebenarnya nggak ada masalah sih dengan tromolnya ini. Cuman alangkah disayangkan kenapa di golongan tipe yang premium dari VinFast-nya ini, yang Viper ya, kenapa masih pakai tromol gitu. Kalau pakai cakram kayaknya lebih bagus gitu. Karena udah masuk tipe motoristik premium gitu ya. Oke, kita ke belakang. Nah, untuk di belakang seperti ini ya, dia ada behel di atasnya, dan dia ada lubang-lubang seperti ini yang kemungkinan ini bisa pakai box belakang kali ya. Jadi langsung di sini, tapi kayaknya agak lebih sempit ya. Ini cuma model aja sih kayaknya. Nah, untuk behelnya seperti ini ya, lumayan kokoh. Terus belakangnya dia pakai lampu yang full merah seperti ini. Kalau di rem, nanti kita liatin footage-nya ya. Kalau di rem dia bakal nyala di tengah, sementara di samping kanan kirinya itu stay lampunya LED seperti ini. Jadi kalau di rem dia bakal menyala di tengah. Terus untuk sennya ada di bawah sini. Sennya ya seperti ini ya, sudah LED, dan bawahnya sini ada mata kucing warna merah dan plat nomornya tempatnya ada di sini. Spakbornya juga cukup panjang. Nah, untuk di belakang dia memakai ban ring 14 ya. Dia memakai ban ukuran 120/70 ring 14. Jadi ukuran ban depan sama belakang sama-sama ring 14, cuman di belakang dia size-nya lebih besar dan menggunakan ban IRC. Nah, dengan dinamo tadi udah gue bilang ya 3000 watt di sini. Ya, cuman sayang ya, kenapa VinFast Viper yang tipe premium ini nggak pakai cakram gitu ya. Nanti kita coba pengeremannya seperti apa. Lihat dulu di bagian dashboardnya, di bagian area stangnya ya. Kalau di sini dia ada tombol sebelah kanan Eco sama Sport. Jadi ada dua mode pengendara ya, Eco sama Sport. Di bawahnya ada tombol mundur dan juga ada tombol P. Dan ke tengah dia layarnya seperti ini besar. Nanti kita coba nyalain. Kita ke kiri dulu. Dan di kiri dia ada tombol lampu utama dan ada lampu jauh. Dan di sini ada pass beam di sini. Dan ada klakson di bagian bawahnya juga. Kita coba nyalain. Klaksonnya seperti ini. Nah, setnya di bawah. Normal-normal aja lah untuk pertombolan ya. Nggak ada cruise control dan segala macam. Dan coba kita nyalain lagi ya. Kita coba nyalain openingnya seperti apa dari speedometer VinFast Viper. Nah, dia ada openingnya seperti itu. VinFast. Wih. Nah, ini untuk speedometer ya. Jadi speedometer sini ada kecepatan, terus ini ada indikator baterai di bawah, terus ada Celsius dari baterainya tuh. 33 Celsius. Ada suhu dari baterainya. Persennya di sini ada 22 baterai dan odometernya ada di sini dan masih baru ya. Jadi kita dapat unit test ride dari VinFast Cibubur itu tuh dari 0 km dan gue udah jalan dari sana ke sini 27-28 km, terus gue tadi nyobain lagi sebentar jadi 32,9 km. Terus ini ada untuk mode berkendaranya Eco, kalau turun ke bawah jadi Sport. Sampai sini kosong ya. Nggak ada apa-apa, cuman ada jam di atasnya. Terus di sini ada mode P. Kalau misalkan mau jadi jalan, ini ya, mencetnya tuh di rem, terus habis itu mencet yang mode P gini. Nah, dia nggak bakal berkedip lagi di mode udah mode jalan tuh, logo F-nya tuh nggak berkedip. Tapi sementara kalau di P, dia bakal berkedip. Berarti ini tandanya belum ready untuk jalan. Kalau jalan dia harus digini dulu. Nah, nanti kalau udah mode P-nya hilang, dia tripnya berubah jadi odometer di sini. Odometernya berubah jadi trip meter di sini jadi 0 tuh. Tapi sementara di P berubah jadi odo. Gitu. Tapi yang jadi gue pertanyaan di sini tuh kayak seperti ada tombol kapasitif ya. Ada atas, ini bawah, terus ada tombol OK dan ini kayak tombol back gitu ya. Tapi tidak bisa dipencet sama sekali tuh, nggak ada perubahan sama sekali. Gitu. Nah, untuk speedometer seperti ini aja ya. Jadi dia ada indikator baterai, ada suhunya, dan juga ada persenan baterainya kalau ada 2 baterai di sini. Nah, kita coba gas dulu ya di mode Eco, di gas mentok, di standarin 2, kecepatannya berapa? Ya, 47 km di 100% ya dua-duanya. Kita mode Sport, 90 km per jam. Kuncinya dapat 2 buah ya, seperti ini, keyless, dan di sini ada logo V-nya, VinFast yang timbul. Terus ini ada seperti tombol untuk nyari motornya tuh. Nah, ini tombol lock motornya.
Kalau ini tombol untuk nyari sinyalnya gitu lah. Kalau misalnya diaktifin, nanti dia bakal bisa mode kilas seperti ini. Tek. Jadi tinggal dipencet gitu aja untuk aktifin, baru diputer gitu. Jadi tanpa kunci ya. Jadi ininya kantongin aja. Tempat penyimpanan terbuka, ini yang muat 1 botol minuman. Kita ke tengah. Di sini ada gantungan yang bisa dibuka tutup seperti ini, dan juga ada logonya V di sini timbul. Dan sebelah kiri di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Tuh cukup besar juga ya. Kayaknya bisa muat handphone. Terus bisa ada sambil ngecas di sini, dan di sini ada casan yang Type C dan juga Type A di sini. Jadi enak ya, jadi sambil ngecas HP-nya taruh di bawah sini. Dan ini area joknya kayak gini ya. Ini kulitnya seperti ini. Dari VinFast Cibubur terus ke sini ke rumah gua duduk sama ini. Ya 25 km ini agak keras sih sebenarnya. Ya mungkin bisa ditambahin busa atau apa. Tapi mungkin karena motor listrik ini motor listrik sport kali ya, jadinya memang harus keras kali ya. Nanti kita cobain lagi pas jalan. Nah, kita buka dulu joknya, putar ke kiri aja sampai punya tag. Nah, seperti ini dia dalam bagasinya dari VinFast Viper. Jadi kalau misalnya dapat 1 baterai di depan dan ada baterai di belakang. Jadi ada angkanya di sini 1 dan 2. Terus ini dapat chargeran ya. Jadi VinFast Viper juga bisa dicas atau bisa di swap dari baterainya. Dan swapnya bisa di mana-mana gitu ya. Ini chargerannya, kalau gue pegang gini, dia tuh berasa kokoh chargeran VinFast, kayak tebel gitu loh. Baru ngeliat gue chargeran kecil ini, tapi berasa bagus tuh kualitasnya. Ini tebel. Terus dia chargerannya di sini ada bisa 400 watt untuk dayanya. 6,3 ampere max-nya kayak gitu. Jadi 400 watt buat listrik di rumah 900 watt kayaknya sih bisa sih ya. Cuman kayaknya kebagi-bagi sama yang lain, tapi harusnya bisa gitu. Terus di bagian bagasinya kita lihat ya, di bagian bagasinya kita taruh sini dulu chargerannya. Nah, di bagian bagasinya emang cukup kecil sih ya, cukup muat untuk chargeran satu gini ya, cukup jas hujan sama chargeran sih cukup kalau menurut gua. Cuman di sini tuh ada tempat kayak nih plastik gitu di sini ya. Yang bisa dibuka. Ini tuh apa? Ini tuh sebenarnya kalau kalian pakai 1 baterai, kita ambil dulu ya baterainya 1 yang nomor 2. Set. Nah, di sini tuh sebenarnya kosongnya luas tuh, ke dalamnya dalam banget di sini ya. Nah, tutup ini untuk menutup soket di si baterainya. Jadi kalian mau naruh barang atau ada air atau segala macam, ini terlindungi soketnya biar nggak kena air, jadi aman. Gitu, nggak kena kotoran, nggak kena debu, jadi soketnya aman. Jadi ini bisa jadi bagasi. Nah, bagasinya bisa di sini dan juga bisa di sini jadinya, tapi dikorbankan kalian nggak bisa pakai 2 baterai. Jadi kalian bisa pilih tuh antara mau 1 baterai atau pakai 2 baterai gitu. 1 baterai tapi bagasinya jadi luas, atau 2 baterai bagasinya jadi kecil, kayak gitu sih pilihannya. Jadi dikasih ya, pakai kayak ini tutup yang bisa ditutup di sini. Nah, kita pasang lagi. Nah, VinFast itu hanya membaca kalau misalnya motor nyala. Misalkan ini kan ada 2 baterai. Gue mau cabut baterai nomor 1 deh. Yang nomor 1 kan di depan. Kalau gue cabut, seret. Gitu. Padahal baterai 1 ada ya. Tapi dia tidak terbaca baterai keduanya. Tuh, jadi hilang. Tuh. Jadi, baterai utama itu nomor 1 harus selalu keisi baterai. Jadi kalian jangan salah untuk kayak habis swap gitu ya, taruh baterai kedua. Dia nggak bakal bisa nyala kalau ditaruh di swap di baterai kedua. Ini di VinFast Viper, cuman kalau yang lain gue belum tahu. Jadi kalau misalkan baterai keduanya ada, walaupun tertempel, dia tetap nggak bisa jalan tuh. Nggak bisa jalan karena dia tidak terbaca adanya baterai. Karena di utamanya tuh di baterai satunya nggak ada. Tapi kalau nomor 2 gue kesatuin, set. Ya, kita ulang tuh, dia bakal ngereset lagi. Dia bakalan muncul lagi gitu. Terus gue masukin lagi ya baterai kedua, gue masukin ini nomor baru 1 ya, kita masuk kedua, seret, dia langsung muncul yang kedua. Aduh, mati lagi. Ntar ada kok, harus matiin berarti. Nah, ada ya baterai kedua. Pastikan baterai pertama itu terisi. Kalau pakai 2 baterai ya dua-duanya pasti sih. Tapi pastikan kalau mau 1 baterai jangan pakai di nomor 2, tapi harus dipakai di nomor 1 karena nggak bakal deteksi. Jadi baterai 1 tuh baterai utama lah hitungannya kayak gitu. Terus ini juga yang gue salut sama VinFast ya. Jadi sebenarnya gue pengen bawa motor listrik ini ke puncak, pengen coba tes nanjak-nanjak. Karena kenapa?
Di sini tuh gue ngelihat BSS-nya, kalau melihat di aplikasi BSS-nya VinFast e-scooter ya, gue lihat BSS-nya tuh banyak banget di daerah rumah gue tuh udah di mana-mana gitu ya. Sampai akhirnya gue coba tracking ke jalur gue kalau pengen jalan dari sini ke puncak tuh lewat Tajur Bogor, habis itu lewat Ciawi, terus habis itu lewat Cisarua, Megamendung gitu ya, Megamendung, Cisarua, habis Cibodas. Itu nggak pernah kekurangan BSS-nya dari VinFast. Jadi bener-bener kalian mau tukar tuh bisa semuanya, dan kalian dapat full terus hitungannya kan dari si baterainya si VinFast. Jadi mungkin bakal bisa touring jauh gitu, dan gua tracking sampai Bandung itu BSS-nya ada semuanya. Jadi kayaknya kedepannya VinFast itu bakal bisa lebih cepat ngisi ganti baterai ini jadi punya motor VinFast dibanding kalian ngisi bensin gitu ya. Karena gue juga belum pernah nyobain buat tukar baterai sih, karena banyak BSS VinFast yang tadi di VinFast Cibubur tuh belum aktif karena belum masuk ke aplikasi. Jadi masih ada proses pengisian baterai-baterai di berbagai wilayah di BSS VinFast kayak gitu ya. Jadi belum bisa tuh gue nyobain. Makanya gue mengurungkan niat karena memang di sana juga kalau lihat di aplikasi belum ada baterai yang terisi, masih maintaining, masih no battery kayak gitulah pokoknya. Tapi kedepannya kalian yang mau touring pakai motor listrik VinFast dari misalkan dari Jakarta sampai ke puncak atau ke Bandung, kalian tinggal tukar itu gampang dan cepat banget gitu ya. Dan itu titiknya banyak banget kalau lihat gua di BSS-nya VinFast, di mappingnya titik-titik dari BSS-nya VinFast gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih cepat dari ngantri isi bensin kali ya. Kayak gitu. Dan dia kalau misalkan untuk per swapnya itu gue dapat informasi itu 6.000 tiap per swap baterainya kayak gitu. Terus ini juga harganya VinFast sendiri itu 22 juta rupiah. Ini untuk VinFast yang Viper, dan dia ada sewa baterai. Untuk satu baterainya itu 84.000 per bulan, yang dimana itu cukup lumayan terjangkau untuk per bulannya gitu ya untuk VinFast Viper. Jadi kalau gue lepas belum aktif tuh turun ya kayak gitu. Nah ini karena turunan, nah dia tinggal pencet rem aja depan atau belakang, yang penting ada logo tanda seru di speedometer nyala sampai 3 detik. Nah dia menahan ya tuh, jadi nggak bakal turun, nggak tahu sampai berapa detik ini bertahan ya. Gue kemarin nyobain malam-malam sampai 20 detik nih nggak nonaktif gitu, nggak mati-mati tuh. Gue dudukin terus lama, nggak mati-mati itu kan, lama ini tuh. Nggak tahu sampai berapa lama nih ya. Jadi lampu merah 90 detik kayaknya bisa gitu loh kalau ambil lampu merahnya agak menanjak dikit. Tuh. Turunan juga menahan juga dia. Mantap lah buat VinFast Viper ini. Nah ini untuk tinggi gua 179 cm seperti ini ya. Jadi tangannya juga pas ke depan, nggak terlalu jauh. Terus kakinya juga enak. Ya nggak jongkok karena deknya rendah. Terus kalau belok kiri juga nggak terlalu mentok, di full kiri gitu ya. Kakinya kalau naik nggak terlalu mentok. Tapi kalau misalkan belok full kiri gini sih, kaki nggak mungkin naik sih ya, pasti turun gini. Gitu. Jadi aman ya untuk tinggi 179 kayaknya. Untuk tinggi 170 aman, 165 aman, 150 nantilah kita coba sama istri gue yang 157 ya. R kalian cukup tekan yang lama, tek, sampai ntar muncul mode R di sini. Nah, kalau digas mundur. Tuh. Jadi tetap tekan tombolnya sambil digas mundur. Tuh. Wih, lumayan kenceng. Lumayan ini kenceng ya. Sampai 3 km lah untuk mundur ke belakangnya. Sekarang kita cobain aja motor listrik dari VinFast Viper ini rasanya seperti apa. Jadi untuk posisi riding gua tinggi 179 cm ini tuh berasa naik Matic Jepangan lah ya. Jadi nggak tangannya tuh rendah gitu, terus kakinya tuh ke bawah gitu, dan nggak mentok ya untuk stangnya. Untuk tinggi gua 179 cm, jadi masih aman dan nyaman untuk naik VinFast Viper. Untuk di bawah itu pasti lebih juga enak lah gitu ya. Ya dimensinya soalnya mirip-mirip Matic Jepangan yang 125 cc itu, kalian tahu apalah ya. Oke, ini kita gaspol dulu ya. Di mode eco kita belok langsung gaspol. Set, gaspol.
Kita lihat mentok speednya berapa kalau dinaikin bobot 100 kg. Oh, mentoknya 50 km, 4950. Loh, justru lebih tinggi ya dibanding kalau kita standarin 2 ya. Luar biasa ini. Kalian pokoknya harus adaptasi deh sama gas di mode eco ini. Itu kayak kalian mau jalan pelan gitu, nih kayak gini, gas lagi, tiba-tiba terlalu gede kebukanya, ngeng tuh. Ini gue kosongin, terus pas digas tuh kayak ada momentum yang kosong, tiba-tiba dapat tenaganya tapi terlalu narik, ngeng gitu. Jadi kayak ndut-ndutan. Tapi kalian adaptasi aja kok, ini gampang adaptasinya. Kalian kalau baru beli tuh adaptasi sedikit, nanti pasti bisa ngerasain motor listrik ini. Jadi perlu waktu sedikit lah kalau untuk nyobain di mode eco nih. Kayak gini, jalan 30, kayak gas sedikit tuh, tiba-tiba gasnya kebuka banyak. Kayak linear gitu tenaganya. Jadi nggak sesuai putaran gas lah ya kalau mode eco, karena mungkin tenaganya agak ditekan kok di mode eco. Tapi tetap kalau kita gaspol gini tuh masih tetap bisa kencang sampai 50 km batasnya tuh ya. Kelihatan ya, tapi agak terang gini masih kelihatan sih. Di mata gue sih kelihatan. Di mata gue untuk lihat speedometer tuh jelas walaupun terang begini gitu ya. Dia juga kelihatan dari Celsius baterainya. Tadi kalau diem, tadi gue pagi ya, Celsius baterainya itu gue lihat kan dingin pagi-pagi 29 derajat turun. Tapi pas kena matahari begini, ini jam setengah 2 lah di sini, jam 2-an, jam 1, jam 2 kayaknya ya, gue nggak bawa jam lagi. Ya ini kayaknya bener 34 Celsius, tapi baru jalan berapa kilo tuh, 2,1 kilo ke sini. Nah, VinFast Viper itu modelnya agak sporty gitu ya. Dia suspensinya juga ikut sporty, tapi masih tetap dengan jalan gelombang begini ya, jalanan beton begini tuh banyak gelombang-gelombang tidak rata. Ini tetap meredam dengan baik lah gitu. Walaupun memang kayak kayaknya agak lebih enak kalau diempukin lagi deh gitu. Gitu. Tapi masih oke, masih bisa diterima dengan baik untuk jalanan di Indonesia begini, untuk suspensi depan dan belakangnya. Cuman kalau belakang kalau untuk sendiri agak lumayan ya kalau kena lubang gitu. Kayaknya kalau berdua lebih enak gitu. Ini tuh untuk bobot gue 100 kg ya. Dia tapi kalau handlingnya belok-belok begini tuh ya lincah lah gitu ya. Tuh di belok-belok gini langsung ikut. Terus kita cobain mode sport ya. Tuh kita gaspol ya di mode sport. Tuh dia masih bisa ngebut. Dia kecepatannya kan 90. Kita coba gas ya. 77, 80. Wih, 86, 87. Apakah mentok 90? Yes, bener. Di bobot gue 100 kg, distandarin 290, dan ini juga sama, bisa 90 km. Gitu ya. Jadi walaupun digas mentok di standarin 2 dan benar-benar dicoba di jalanan dengan bobot 100 kg, ini masih bisa kecepatan 90 km. Ini gue gas mentok, gaspol di mode sport ya. Nah, suspensinya juga dia karena sport ya, dia masih bisa diandalkan tuh. Ini gue mode sport terus, gaspol terus. Tuh. Dia masih bisa ngayun, masih meredam dengan baik gitu. Gaspol ya, mentok lagi ya, tetap nggak bisa nambah di 90 km by speedo ya. Nah sayangnya ini kan tipe premium ya, ini gue udah rem mentok nih. Rem belakang mentok itu, sayangnya dia masih tromol sih. Kenapa nggak langsung di VinFast Viper-nya aja dipakai cakram gitu? Karena orang-orang Indonesia tuh kadang nekat-nekat ngebut-ngebut. Jalanannya tuh jadi jalan tuh kenceng-kenceng gitu. Ini sayangnya di VinFast Viper tuh nggak pakai cakram di belakang. Coba kalau cakram belakang lebih oke gitu kan. Walaupun emang di rem belakangnya tuh lembut juga untuk tromol yang nggak keras gitu. Kalau kalian tarik tuh kayaknya enak gitu, nggak berat lah gitu. Cuman kenapa tromol gitu loh? Sebenarnya cukup untuk harian, cukup aja kalau buat tromol. Cuman karena speednya bisa 90 gitu ya, sayang gitu kalau nggak cakram. Kecil aja nggak apa-apa, yang penting cakram gitu. Tapi dia belum ini ya, belum CBS, Combi Brake System, belum tuh.
Jadi rem belakang, rem depan masih masing-masing kayak gitu paling di VinFast Viper. Tenaganya alah cukup kan. Tenaganya cukup oke, cuman remnya tuh belakang nih gua harus putar lagi lebih dalam sih harusnya biar lebih pakem lagi, cuman kalau tromol diputar ke dalam lebih banyak ngegesek ya. Kayak gitu kalau tromol. Ini kita gas lagi ya, mentok. Tarikannya oke lah. Tuh, langsung mode sport. Tuh, langsung 60. Tuh lagi dari putar balik, gue di gaspol terus ya. Oh, dapat 70 dah. Tuh, berapa detik tuh. Kayak gitu. Dia lebih ngejengkang ya. Gue malah justru kalau mode harian di mode sport aja, nggak langsung ke mode eco. Jadi kayaknya gue nggak bakal ngepakai mode eco sih kalau di mode harian ya, di sport aja, karena respon tenaganya lebih enakan di mode sport. Kalau eco tuh kayak gue harus ini gimana ya, harus adaptasi banyak gitu ya. Kalau di mode sport tuh kayak lebih natural gitu keluaran tenaganya. Kalau mode eco tuh kayak ada beberapa momen tuh harus ditarik tapi dia langsung ya tiba-tiba narik gede gitu. Ada itunya lah, jadi kalian kayak harus adaptasi gitu. Jadi gue kayaknya lebih natural di mode sport. Jadi langsung tenaganya bisa ke 90 kan. Gue nggak nyobain untuk ke puncak tanjakan karena di swap sistemnya gue waktu syuting kali ini belum ready baterainya di daerah-daerah puncak gitu. Jadi ya sayang aja gitu ya, gue belum nyobain untuk ke puncak. Padahal tenaganya dari segi rated powernya itu udah di dinamo 3000 watt. Di spesifikasi itu 5200 watt kalau 2 baterai. Itu kalau nggak ke puncak sebenarnya sayang, gue pengennya ke puncak gitu ya. Karena di BSS di sana tuh banyak, cuman belum ready aja baterainya. Gitu. Mungkin nanti untuk konsumsi baterai gue akan coba di video lain ya untuk tes jarak tempuh dari VinFast Viper ini. Ya kalian tunggu aja lah videonya seperti apa ya. Kalau gue mau bikin, kalau nggak bikin kayaknya aduh nggak tau lah, lihat nanti lah bakal bikin atau enggak untuk tes jarak tempuh dari VinFast Viper ini ya, pakai 2 baterai. Sekian dulu dari gue, terima kasih nonton singkatnya dari motor listrik VinFast Viper yang udah gue cobain di jalan seperti ini ya. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe.